Zori adalah sandal Jepang dengan bentuk datar dan berjumbai yang terbuat dari jerami padi atau serat tumbuhan lainnya. Selain itu, Zori juga ada yang terbuat dari kain, kayu berpernis, kulit, atau juga bahan sintetis. Zori sangat populer pada masanya sehingga pada masa Perang Dunia II beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat membuat tiruan dari sandal ini. Zori mempunyai bentuk yang datar dan pada bagian bawahnya tidak terdapat gigi, atau potongan-potongan kayu pendukung yang melekat pada telapak sandal. Sementara itu, di bagian atas sandal Zori terdapat pengait untuk tempat jari kaki yang disebut hanau, yang terbuat dari kain. Saat memakainya, hanau akan memisahkan antara ibu jari dengan jari lainnya. Selain Zori ada juga sandal khas Jepang lainnya yang dikenal dengan nama geta. Geta merupakan sandal tradisional Jepang yang sudah ada sejak tahun 1970. Keunikan dari sandal geta adalah suara khas, klotak-klotak, yang kerap kali dikeluarkan ketika digunakan. Geta adalah sandal kayu yang populer terutama karena adanya gigi, yang akan bersentuhan langsung dengan tanah saat dipakai berjalan. Meskipun jarang, ada juga geta yang tidak memiliki gigi, namun sama-sama terbuat dari kayu, yang dikenal dengan nama pokuri geta. Pokuri geta mempunyai tapak yang dibuat tebal dan biasa dipakai oleh maiko, yaitu sebutan untuk geisha pemula, maupun para gadis untuk acara shichi-go-san. Zori biasa dipakai saat mengenakan pakaian kimono formal Jepang dan pada bagian permukaannya biasanya dilapisi kulit, kain, atau vinil. Pada zaman dahulu, banyak orang memakai wara Zori, sandal Zori, yang terbuat dari anyaman jerami. Sebelum desain sandal menjadi populer, pada masa itu para petani menganyam sendiri sandal di rumah yang disebut waraji, dan biasa dipakai sebagai alas kaki saat bekerja. Zori juga mempunyai desain yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Zori wanita yang digunakan untuk bekerja selalu dibuat besar pada tumit dengan telapaknya yang berbentuk bulat, sehingga lebih mirip sandal biasa. Sementara itu untuk Zori pria, dibuat sedikit bulat dan datar. Untuk pernikahan, Zori wanita cenderung menggunakan kain brokat berornamen dan yang dipadukan dengan kimono. Pada awalnya, geta tidak dirancang untuk keperluan fashion. Sebaliknya, geta dipakai dengan tujuan untuk mempermudah mobilisasi ketika mereka harus menggunakan kimono. Kimono umumnya mempunyai bentuk yang memanjang dan menggantung hingga mata kaki, oleh karena itu, dengan menggunakan geta, kimono tidak akan terseret lumpur atau salju. Di zaman modern, geta biasanya dipakai saat sedang mengenakan yukata. Hal ini dianggap sebagai simbol dari festival musim panas maupun festival kembang api pada musim panas. Pedagang dan koki sushi secara tradisional mengenakan geta yang sangat tinggi untuk menjaga jarak antara mereka dan sisa-sisa makanan di lantai. Kadang-kadang orang-orang ini bahkan memakai geta yang hanya memiliki satu gigi, diposisikan tepat di tengah-tengah telapak sepatu, yang disebut tengu geta. Walaupun sedikit berbeda pada bentuk sandalnya, cara pemakaian Zori dan geta tetaplah sama dengan sandal pantai biasa. Namun bagi kalian yang belum terbiasa, pasti akan menganggap bahwa geta sangat sulit dibawa berjalan. Dugaan itu tidaklah salah, karena dibutuhkan banyak latihan sebelum akhirnya para wanita muda Jepang dapat berjalan dengan menggunakan geta tersebut. Nah, demikianlah sedikit ulasan terkait Zori dan geta. Kalau kalian sedang atau akan berwisata ke Jepang, Zori dan geta bisa menjadi pilihan yang tepat untuk oleh-oleh khas dari negeri Sakura.